dan Suriah, Lebanon dan Yordan. Dan kita sudah pelajari hadis pada kitab ini sampai pada hadis yang ke-18. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadits ats-tsamin 'ashar, hadis yang ke-18. Ini juga hadis dhaif sehingga kita kasih tanda kode di awalnya ruya pada naskah yang kedua. Ruya diriwayatkan dari Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, tertulis di sini Rasuli, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu akan menjadi Damaskus, salah satu bagian dari Syam, fi akhir zamani, di akhir zaman nanti, aktsarul muduni, paling banyaknya kota, ahlan, akan penduduknya. Dan ini menunjukkan bahwa Syam ini nanti akan menjadi tempat perkumpulan kaum muslimin, karena kaum muslimin pada pindah ke Syam sehingga mereka berkumpul di negeri Syam dan mereka bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wahia dan Damaskus itu takunu akan menjadi li ahliha, untuk penghuninya, maqilan, sebagai benteng. Baik ini penghuni aslinya, demikian juga orang-orang Islam yang berpindah atau berhijrah kepadanya menjadi benteng nanti di akhir zaman. Wa aktsarul abdalan, dan paling banyak wali-wali badalnya. Wali badal ini adalah wali-wali pilihan Allah Subhanahu wa taala. Disebut wali badal karena setiap kali ada yang mati di antara wali-wali ini akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wali yang lain. Tapi wali badal ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Ibnu Taimiyah tidak ada satupun hadis sahih tentang wali abdal. Sementara Imam Suyuti menulis satu kitab judulnya Al-Khabarud Dal ala wujudil aqtabi wal abdal, yang menunjukkan bahwa wali badal itu betul-betul ada. Wa aktsaru masajid, dan paling banyak masjid-masjid, wa aktsaru zuhadan, wa aktsara, ya, wa aktsara, dan dia akan menjadi paling banyak zuhad, dan orang-orang zuhudnya, wa aktsara, dan dia paling menjadi banyak malan, hartanya, wa aktsara rijalan, dan paling banyak lelaki-lelakinya, wa aqalla kuffaran, dan paling sedikit orang-orang kafirnya. Jadi masih ada orang kafirnya tapi sedikit. Sampai di sini sudah selesai hadis tentang Damaskus, dan kalimat berikutnya tidak berkaitan dengan Damaskus, tetapi karena bersambung dengan hadis ini maka kita baca juga. Ala ketahuilah wa inna Misra, dan sesungguhnya Mesir. Ini kalau dibaca Misra, itu maksudnya adalah negara Mesir yang kita kenal. Beda lagi kalau dibaca Misron. Nah, kalau Misron dengan tanwin ini kota manapun juga. Nah, di sini dibacanya Misra. Dan sesungguhnya negara Mesir itu aktsarul muduni, paling banyaknya kota, fara'inata, akan Fir'aunnya. Fir'aun itu setiap raja yang menguasai Mesir dan dia kafir disebut Fir'aun. Maka Fir'aunnya Nabi Musa berbeda dengan Fir'aunnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sama-sama Fir'aun karena sama-sama menguasai Mesir dan kafir. Wa aktsaru, dan paling banyaknya kafuran, orang yang kafir. Wa aktsaru zulman, dan paling banyaknya kezaliman. Wa aktsaru riyaan, dan paling banyaknya riya. Wa fujuran, dan perbuatan dosa. Wa sihran, dan sihir. Wa syarran, dan keburukan. Ini termasuk menyebutkan yang umum setelah yang khusus, ya, karena sihir itu termasuk keburukan, riya juga termasuk keburukan. Fa'idha, maka apabila umirat, telah dimakmurkan, aknafuha, samping-sampingnya Mesir, ba'athallahu alaihimul khalifah, Allah pun akan mengutus kepada mereka seorang khalifah, az-zaidal binan, yang bertambah keburukannya atau kebinasaannya. Wal a'war syaitan, dan orang yang buta sebelah mata, yang dia itu adalah setan. Ini disebut setan karena bejatnya orang tersebut, yang khalifah tersebut. Wal akhram al-ghadban, dan orang yang akhram itu adalah orang yang lemah pendapatnya, al-ghadban, yang mudah marah. Dan mudah marah ini menunjukkan bahwa dia lemah pendapatnya. Fawailul li ahliha, maka binasa bagi penduduk Mesir, min atba'ihi, dari sebab pengikut-pengikut si khalifah jelek ini, wa asya'ihi, dan juga
kelompok-kelompoknya. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal yujaza illal kafur." Seperti itulah kami balas mereka dengan sebab kekafiran mereka, dan tidaklah dibalas kecuali orang yang kafir. Boleh juga dibaca wa hal nujazi illal kafura, dan tidaklah kami Allah membalas kecuali kepada orang yang sangat kafir. Dua qiraah mutawatirah. Fa'idha qutila dhalikal khalifatu bil Iraqi, ketika khalifah jelek itu sudah dibunuh di Irak, kharaja alaihim, maka akan keluar kepada mereka rajulun, ini mestinya tanwin ya, rajulun, seorang laki-laki yang marbu'ul qamati, yang sedang-sedang perawakannya, aswadu sya'ri, yang hitam rambutnya, kathul lihyati, yang tebal atau lebat jenggotnya, barrakus sanaya, yang cemerlang, sanaya, gigi-gigi serinya. Fawailul li ahli Iraqi, maka binasa bagi penduduk Irak, min asya'ihil maraqi, dari kelompok-kelompoknya dia yang maraq, yang keluar dari agama. Thumma yakhrujul mahdiyu, kemudian keluarlah Imam Mahdi, minna ahlal baiti, termasuk dari kami, yaitu ahlul bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Hasan ya, bukan dari keturunan Husain. Fayamla'ul arda, lalu dia memenuhi bumi ini adlan, dengan keadilan, kama melihat jawran, sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman, wa dzakara baqiyal hadis, dan dia menyebutkan sisa dari hadis ini panjang lebar. Ini semuanya yang terjadi pada menjelang kiamat atau di akhir zaman, tetapi hadis ini dhaif sehingga tidak bisa kita yakini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini banyak sekali, tetapi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis-hadisnya ada yang sahih, sementara guru kami Syekh Bashar Awad Ma'ruf, seorang muhakkik yang terkenal, ahli hadis, ahli rijal hadis, beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis tentang Imam Mahdi yang sahih. Dan perkataan seperti ini diucapkan juga sebelumnya oleh Ibnu Khaldun, dan gara-gara itu kemudian sebagian orang menganggap bahwa Ibnu Khaldun sesat. Ya, sebenarnya bukan sesat, tapi karena memang setelah dia meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi, dia dapatkan semua sanadnya bermasalah. Maka kata Syekh Bashar Awad bahwasanya semua hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini ada kalanya ada perawi yang dhaif di situ, ada kalanya ada perawi yang ahli bid'ah di situ. Nah, memang sikapnya para ulama terhadap perawi ahli bid'ah ini diperselisihkan ya. Ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Kalau dia mengajak kepada bid'ahnya, ya macam-macam perselisihan pendapat para ulama tentang hal tersebut. Di sini pula Syekh Albani mengatakan qultu haditsun munkar, ini hadisnya munkar karena di dalamnya ada rawi bernama Muhammad bin Ibrahim. Ini yang menyebabkan kedhaifan hadis ini. Kemudian berikutnya al-hadits at-tasi' asyar, hadis yang ke-19, ini juga dhaif sehingga saya mulai dengan ruwiya, diriwayatkan an ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu, dan telah bertanya kepada Nabi, rajulun, seorang laki-laki dewasa, anil amarati, tentang tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda kiamat, di Dimashq, yang ada di Damaskus. Faqala, maka Nabi bersabda, biha, di Damaskus itu, jabalun, ada satu gunung, yuqalu lahu Qasyun, yang namanya gunung Qasyun. Fihi, pada gunung Qasyun ini, qatala ibnu Adam, telah membunuh anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil, akhahu, saudaranya, yaitu Habil. Tapi hadis ini dhaif ya, sehingga di mana pembunuhan Qabil terhadap Habil ya kita tidak tahu pastinya. Hanya saja hadis tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil itu sahih. Bukan hadis ini, tapi hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqtalu nafsun dzulman, tidaklah suatu jiwa dibunuh secara zalim kecuali ditanggung dosa oleh anak Adam yang pertama, yaitu Qabil, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di atas muka bumi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini sahih tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil ya. Namanya pun tidak disebutkan oleh Nabi, tapi sudah populer di kalangan kita, namanya Qabil dan Habil. Wa fi asfalihi, dan di bagian bawahnya, minal gharbi, dari arah barat, wulida Ibrahim, telah dilahirkan Nabi Ibrahim di situ. Ibrahim boleh juga dibaca Ibrahim.
Wa fihi, dan di dalam gunung Qasyun itu awa telah bersembunyi atau berlindung Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam, wa ummuhu, dan juga ibunya itu Maryam, minal Yahudi, dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Isa itu dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai anak zina dan mereka ingin membunuhnya. Kalau orang-orang Nasrani malah sebaliknya, itu menganggapnya sebagai anak Tuhan. Wa ma min abdin, dan tidak ada seorang hamba, ata ma'kila ruhillah, yang mendatangi bentengnya atau tempat perlindungannya ruhullah, yaitu Nabi Isa, faghtasala wa shalla wa da'a, lalu mandi, salat dan berdoa, lam yaruddahu Allahu khaiban, pasti Allah tidak menolak dosanya dengan sia-sia. Jadi artinya apa? Tempatnya tempat yang mustajab, sebagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam sudah berlindung di situ, kemudian berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya oleh Allah, maka siapapun muslim yang berdoa di situ juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya ya ini tadi hadisnya tidak sahih. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, ya Rasulullah, sifhu lana, sifatilah gunung itu untuk kita. Jadi gunungnya kayak apa? Qala, beliau mengatakan, huwa bil Ghutah, gunung itu ada di Ghutah. Ghutah adalah Madinatin, satu kota, yuqalu laha Dimashq, yang disebut Damaskus. Wa azidukum, dan saya tambahkan kepada kalian, annahu jabalun kallamahullahu, bahwasanya dia itu adalah satu gunung yang kallamahullahu, Allah telah mengajak bicara, yang telah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi wulida abi Ibrahim, dan padanya pula bapakku Nabi Ibrahim dilahirkan. Faman ata dzalikal maudi, barang siapa yang mendatangi tempat tersebut, fala ya'jiz fid du'a, maka jangan lemah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di buku ini yang baru saya sudah tampilkan bagaimana gunung Qasyun yang konon dilahirkan Nabi Ibrahim padanya dan Nabi Isa berlindung padanya, ini gunungnya Qasyun ya. Dan ini mudah sekali untuk kita tetap dapatkan dari internet ya. Tulis saja Jabal Qasyun, itu akan muncul gambar gunung Qasyun seperti ini yang ada di Damaskus. Alhamdulillah cukup bagi kita melihat gambarnya, tidak perlu datang ke sana. Toh hadisnya apa? Tidak sahih. Kemudian faqala rajulun, berkata seorang laki-laki yang lain, ya Rasulullah, akana li Yahya bin Zakaria ma'qilan, apakah gunung ini bagi Yahya bin Zakaria juga sebagai ma'qil, tempat perlindungan? Qala, beliau mengatakan, na'am ya, ihtarasa fihi Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria telah berlindung padanya, min haddarin, dari Haddar, ini nama orang. Haddar adalah rajulin, seorang laki-laki, min Adin, dari kaum Ad, fil ghari alladhi tahta dami ibni Adam al-maqtul, pada gua yang di bawah darahnya anaknya Nabi Adam yang dibunuh, yaitu Habil. Wa fihi ihtarasa Ilyas, dan di dalamnya pula Nabi Ilyas berlindung. Nabi Ilyas adalah an-nabiyyu alaihi salam, seorang nabi alaihi salam. Min maliki qaumi, dia berlindung dari raja kaumnya yang ingin membunuh Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Jadi para nabi itu banyak yang dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh ya, tidak hanya satu dua saja ya. Dan Nabi Ilyas ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan Nabi Ilyas adalah Nabi Khadir, sebagian lagi mengatakan Nabi Ilyas dan Nabi Khadir adalah dua nabi yang berbeda, tapi sama-sama hadis yang menunjukkan itu dhaif semuanya. Wa fihi, dan di dalamnya pula, shalla Ibrahim wa Musa wa Isa wa Ayyub, telah melakukan salat Nabi Ibrahim dan Musa dan Isa dan Ayyub. Kalau Ibrahim, Musa, Isa ini sama-sama termasuk ulul azmi. Kalau Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal sangat penyabar, sebagaimana ulul azmi juga orang-orang yang sangat sabar. Fala ta'jizu fid du'a fihi, maka jangan lemah untuk berdoa padanya. Fa innallaha azza wa jalla anzala alayya, karena Allah telah menurunkan kepada saya ayat ud'uni astajib lakum, doalah kepada saya akan kabulkan untuk kalian. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki yang lain, ya Rasulullah, Rabbun yasma'ud du'a, apakah Allah itu seorang Rabb yang mendengar doa? Am kaifa dzalik, atau bagaimana itu? Fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah pun menurunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani.
Dan apabila telah bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku ini maha dekat. Maksudnya maha dekat, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada saya. Ini boleh dibaca da'i panjang, boleh juga dibaca pendek ya. Da'ani juga begitu, boleh dibaca pendek, da'an. Dua qiraah mutawatirah. Ini hadis panjang, derajatnya adalah hadis mungkar, zahirun nakarah, yang sangat jelas kemungkarannya dari lafal-lafalnya. Meskipun rawi-rawinya adalah thiqat, tetapi ada satu rawi yang tidak thiqat, namanya Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim, seorang rawi yang majhulul hal, dan rawi yang majhulul hal ini termasuk rawi yang dhaif. Kita lanjutkan hadis yang ke-20. Al-haditsul 20, hadis 20. Ini pun juga hadis yang dhaif. Sehingga saya mulai dengan ruwiyah, diriwayatkan bahwasanya qala Muawiyah radhiyallahu anhu, berkata Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu, dan telah bertanya kepada beliau rajulun, seorang laki-laki, an Damaskus, tentang Damaskus. Qala, beliau menjawab, biha, di Damaskus ada jabalun, satu gunung yang besar, yuqalu lahu Qasyun, namanya gunung Qasyun. Wa dzakara qariban minal haditsil awal, dan dia menyebutkan yang mirip dengan hadis yang pertama, yaitu yang sebelumnya tadi, sama-sama dhaifnya. Dan ini hadisnya mungkar, kata Syekh Albani. Hanya saja sebagian rawi mereka itu berselisih di dalam sanadnya. Ada yang menyebutkan Muawiyah sebagai ganti dari Ali. Adapun perawi yang menyebabkan dhaif adalah perawi yang namanya Muhammad bin Ibrahim yang tadi sudah disebutkan di atas. Nah, jadi di sini ada dua riwayat ya. Riwayat yang pertama ini adalah qala Muawiyah, berkata Muawiyah. Riwayat yang kedua adalah qala Ali, berkata Ali. Dan Muawiyah dengan Ali ini dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berseteru, dua kelompoknya, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Dan kita orang-orang yang generasi belakangan ini, sikap kita terhadap pertumpahan darah di antara para sahabat Nabi adalah kita harus imsakul lisan, kita menahan lisan kita, jangan mengatakan keburukan terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya adalah apa yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Qala Ibnu Ruslan, berkata Imam Ibnu Ruslan, wa ma jara baina sihabi naskutu anhu wa ajra al-ijtihadi nuthbitu. Wa ma jara baina sihabi naskutu, apapun yang terjadi antara para sahabat, yaitu perang-perang antar mereka itu, naskutu anhu, kita diam darinya. Wa ajral ijtihadi nuthbitu, sementara pahala ijtihad itu kita tetapkan. Artinya ada yang benar ijtihadnya, pahalanya 2, ada yang salah ijtihadnya, pahalanya 1. Wallahu alam bissawab. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu tetap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk penulis wahyu sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Kita lanjutkan al-haditsul 21, hadis yang ke-21, dhaif lagi. Ruwiya, diriwayatkan Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ijtama'al kufar, telah kumpul orang-orang kafir, yatasyawaruna fi amri, mereka bermusyawarah dalam urusan saya, maksudnya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini meskipun hadisnya dhaif, tetapi musyawarahnya orang-orang kafir untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Isra. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mohon maaf, surat Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir bermakar kepada engkau untuk menangkap engkau atau membunuh engkau atau mengusir engkau, dan mereka telah berbuat makar, Allah pun membalas makar, dan Allah itu sebaik-baik zat yang membalas makar. Ini surat Al-Anfal ayat 30. Dan ini menunjukkan bahwa betul memang orang-orang kafir bermusyawarah ingin membunuh Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, yaitu pada waktu itu, ya laitani bil Ghutah, alangkah inginnya saya berada di Ghutah. Di mana itu?
Bi madinatin, di satu kota, yuqalu laha Dimashq, yang disebut namanya Damaskus. Hatta atiyal mawdi', sehingga saya datang ke suatu tempat, yaitu apa? Mustaghatsal anbiya, yang tempat minta tolongnya para nabi-nabi di situ. Haitsu qatala ibnu Adam akhah, di mana Qabil membunuh saudaranya Habil. Fa as'alullah ay yuhlika qaumi, lalu saya berdoa minta kepada Allah untuk membinasakan kaumku, yaitu orang-orang Quraisy. Fa innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka itu zalim, sehingga berhak saya doakan ini kehancuran. Fa'atahu Jibril, lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, lalu mengatakan, wahai Muhammad, iti ba'du jibali Makkah, kamu datangi sebagian gunung-gunung di Makkah. Jadi di Makkah itu ada beberapa gunung, ya, tidak hanya gunung Thur saja, tapi ada beberapa gunung. Fa'wi ila ba'di gharatiha, maka datanglah kepada sebagian gua-guanya. Fa innaha maqiluka min qaumika, karena dia itu adalah bentengmu atau tempat perlindunganmu dari kaummu. Qala fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini tertulis nabi, mestinya nabiyyu. Lalu keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu anhu hatta ataya, sehingga keduanya mendatangi al-jabal, gunung. Fa wajada gharan, lalu mereka mendapati satu gua, kathirat dawabi, yang banyak binatang-binatangnya, ya, kalajengking, ular dan sebagainya. Dan ini meskipun hadisnya dhaif, tapi kita temukan tentang kisah perjalanan dua orang ini, Nabi dan Abu Bakar, di dalam gunung dan masuk pada Gua Thur. Disebutkan oleh Allah pada surat At-Taubah ayat 40, Il akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini il huma fil ghar il yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikeluarkan beliau itu oleh orang-orang kafir dari Mekah, berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika keduanya berada di gua, kemudian Nabi mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini At-Taubah ayat 40. Ini menunjukkan sahihnya cerita yang disebutkan dalam hadis ini. Faja'ala Abu Bakrin, maka berbuatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yumazziqu ridahu, menyobek selendangnya, wa yasuddu thughur, dan menutupi celah-celah, wathaqba, dan lubang. Karena kalau tidak ditutup, dikhawatirkan nanti akan keluar ularnya atau kalajengkingnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sementara Nabi bersabda, Allahumma ya Allah, la tangsaha li Abi Bakrin, janganlah engkau melupakannya untuk Abu Bakar. Dan tidak mungkin ya Allah melupakan perbuatan hambanya yang baik. Wa dzakarul hadis bitulih, dan dia menyebutkan hadis ini panjang lebar. Ini tertulis latang saha, ini secara bahasa mestinya latang saha, mestinya begitu ya. Tapi kenapa di sini latang saha, saya nggak paham. Ini perlu dicek ya, apakah kata aslinya itu tang saha atau bisa juga dari sisi bahasa boleh seperti itu, wallahu alam. Tapi biasanya kalau itu majzum maka dihilangkan alifnya. Qultu, Syekh Albani mengatakan, haditsun munkar madaruhu ala rajulin lam yusamma, ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, ini menyebabkan perawinya disebut mubham, dan perawi yang mubham menyebabkan hadisnya hadis yang dhaif. Ya, jadi memang hadis-hadis dalam buku ini banyak yang dhaif ya. Tapi sekali lagi sudah saya sering sampaikan, ini saya ulang lagi, bahwa tidak semua hadis dhaif itu isinya salah. Bisa jadi isinya benar. Hanya saja karena dhaif tidak menimbulkan keyakinan bahwa itu sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada masalah hadis-hadis ini kita pelajari ya. Ada kalanya kita akan mengetahui kebenarannya pada suatu saat nanti. Ada kalanya kita bisa dengan sebab mengetahui ini dhaif, maka kalau ada orang menyampaikan, maka kita paham ini hadisnya yang disampaikan orang ini adalah dhaif. Berikutnya al-hadits tsani wal 20, hadis yang ke-22, kalau yang ini sahih. An Aus bin Aus, dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang zilu akan turun Isa, Nabi Isa ibnu Maryam, putranya Maryam alaihi wassalam, inda, di dekat al-manaratil bayda, menara putih, syarqiyah Dimashq, di bagian timurnya Damaskus.
Ini hadis yang sahih dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa Manarah Baydha, menara putih ini sudah ada saat ini di Damaskus. Ini fotonya sudah saya tampilkan di sini ya. Manarah Bab Syarqiyah Syarqa Dimashq Al-Qadimah. Sama Ibnu Badran bil Manaratil Baydha. Ini menara memang betul-betul menara dan ini putih dan ini sudah ada sejak zaman dulu kala. Mungkin juga ketika Nabi SAW bersabda itu sudah ada, tapi yang jelas sekarang ini sudah ada Manarah Baydha tersebut. Adapun di masa Nabi SAW, wallahu alam, karena kita nggak mengerti siapa yang membangun menara ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menceritakan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Isa itu tinggal di langit sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mutawaffika. Pada surat Ali Imran ayat 55, il qala Allah ya Isa inni mutawaffik. Wahai Isa, sesungguhnya saya akan mewafatkan engkau dan saya mengangkat engkau kepada saya, diangkat ke langit. Dan saya mensucikan engkau dari orang-orang kafir. Nah, jadi Nabi Isa dikepung oleh orang-orang Yahudi akan dibunuh, sehingga Nabi Isa alaihissalam kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka membunuh seseorang yang diserupakan oleh Allah dengan wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka sendiri tidak yakin bahwa mereka sudah membunuh Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka ketika mengepung itu jumlahnya anggaplah 12 orang ya. Begitu mereka sudah menangkap Isa jadi-jadian ini ternyata yang tersisa tinggal 10 orang bersama orang yang mereka anggap Nabi Isa tadi. Berarti asalnya 12 menjadi 11. Nah, sehingga mereka itu tidak yakin bahwa mereka sudah membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Allah mengatakan wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Nah, Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun lagi ke bumi, bukan untuk membawa syariat baru, tapi untuk melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat nabi-nabi yang terdahulu sudah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak mungkin Nabi Isa membawa syariat baru ya, beliau hanya melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Isa ketika naik itu usia beliau 33 tahun dan ketika turun mungkin juga dalam usia sekitar itu ya, jadi masih muda sekali. Karena kehidupan beliau tentu saja kehidupannya sekarang ini tidak seperti kehidupan di dunia. Kalau seperti kehidupan di dunia ya berarti sudah tua renta, beliau sudah berapa ratus tahun dari sejak diangkat tersebut. Nah, turunnya di mana? Beliau turunnya itu indal Manaratil Baydha, di menara putih di timur Damaskus. Nah, di sini tidak disebutkan bagaimana turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, bersama siapa, kemudian bagaimana kondisi turunnya. Tapi kita dapatkan di dalam hadis yang lebih panjang riwayat Imam Muslim. Idz ba'atsallahu al-Masih ibn Maryam. Allah kirim Nabi Isa bin Maryam. Fayangzilu indal Manaratil Baydha. Lalu dia turun di samping menara putih Syarqiyah Dimashq di timur Damaskus. Baina mahrudataini, di antara dua baju yang masbuh, yang dicelup. Jadi pakai dua baju. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malaikaini. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap-sayap dua orang malaikat. Jadi gambarnya ada malaikat kanan, malaikat kiri ya, bersama turun bersama Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Idza ta'ta ra'sahu qatar, kalau beliau menundukkan kepalanya begini akan menetes. Wa idza rafa'ahu, kalau beliau mengangkat kepalanya begini, tahaddara minhu juman, maka akan menetes dari beliau suatu keringat seperti jumanun ya, kallu'lu, seperti mutiara saking putihnya. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat, maka tidak halal bagi orang kafir yang mendapati bau nafas Nabi Isa kecuali langsung mati. Jadi Nabi Isa dahsyat sekali, bau nafasnya saja yang sangat wangi tentu saja itu sudah menyebabkan kematian orang-orang kafir yang mencium baunya. Nah, terus bau nafasnya berapa kilo? Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh. Sementara nafas beliau itu berhenti sampai berhentinya pandangan mata beliau. Jadi sejauh mata memandang beliau, sejauh itu pula bau nafas beliau.
Akhirnya beliau memburu Dajjal sampai didapatkan di Babiluddin, akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa si Dajjal itu. Kemudian Nabi Isa mendatangi suatu kaum yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal. Lalu Allah pun mengusap wajah mereka dan menyampaikan kepada mereka derajat mereka nanti di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, pada saat seperti itulah tiba-tiba Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Isa, saya sudah keluarkan hamba-hamba yang tidak bisa dilawan, yaitu Ya'juj Ma'juj maksudnya. Maka jagalah, bentengilah hamba-hambaku ke Tur, ke gunung. Tur ini adalah gunung yang zahirnya wallahu alam itu adalah Tur Sinai atau Tur Sinin yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, wallahu alam bishawab. Ini hadis riwayat Muslim panjang lebar tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Berikutnya al-hadits tsalits wal 20, hadis yang ke-23. Ini masih tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. An Kaisan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yanzilu Isa bin Maryam, akan turun Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalamu indal manaratil bayda, di dekat menara putih syarqiyah Dimashq, di timurnya Damaskus. Ini sanadnya sahih dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, yaitu dalam kitabnya Tarikh Baghdad. Di masyarakat terkenal bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu gambarnya seperti ini. Ini tentu saja tidak valid ya, karena Nabi Isa alaihissalam tentu saja ketika beliau naik dari bumi ke langit ini belum ada alat-alat untuk memfoto seperti masa sekarang. Nah, sehingga gambar seperti ini ya tidak sangat valid. Hanya saja pastinya orang-orang yang menggambar seperti ini sampai gambarnya sama-sama antara satu dengan yang lain, ini tampaknya merujuk kepada sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nah, kitab-kitab mereka ada Taurat, ada Injil, itu adalah kitab yang sekarang ini sudah banyak perubahan. Nah, sehingga sifatnya seperti ini apakah benar ataukah tidak, kita tidak bisa meyakininya ya. Apakah benar Nabi Isa ini rambutnya panjang, kemudian pirang, kemudian putih kulitnya seperti ini ya. Yang jelas disebutkan oleh para ulama-ulama kita bahwa Nabi Isa ketika naik itu pada usia 33 tahun, sebagaimana usianya ahli jannah itu adalah usia 33 tahun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan hadis yang sahih tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini adalah mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika saya tidur, saya melihat saya sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang Adam, yang kulitnya coklat, sabitur sya'ri, yang rambutnya itu sabit itu adalah yang tidak lurus banget tapi juga tidak keriting, jadi mengumbat. Baina rajulaini, di antara dua orang laki-laki, jadi dipopong, diapit oleh dua orang laki-laki. Yantifu ra'suhu ma'an, yang kepalanya meneteskan air. Maka saya bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, ini adalah Nabi Isa bin Maryam. Kemudian saya pun menoleh, maka ternyata beliau adalah kemudian tiba-tiba ada orang lagi ya, yang lain, yang warnanya merah, yang badannya gede, yang rambutnya itu keriting dan buta sebelah matanya. Ternyata itu adalah Dajjal. Ini semuanya dalam mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu, sehingga ini bisa dijadikan sebagai pedoman tentang sifatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka apa yang tergambar seperti ini ya bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak. Tapi yang jelas Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi yang kita yakin adanya, dan kita yakin juga bahwa beliau masih hidup di langit dan nanti akan turun menjelang kiamat untuk membunuh Dajjal yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa ini membunuh Dajjal tersebut. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah hadis-hadis berikutnya 34 dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.